kepada kita dari yang wajib maupun yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimatikan dalam mati husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tak banyak yang perlu saya sampaikan mungkin kaitannya dengan Kantipmas, kemudian yang sangat urgent sekali perlu saya sampaikan ini, maka kita masukkan ke poin pertama. Yang pertama, belakangan ambulan kita ini sudah tidak saya sentuh sekitar 5 tahun semenjak kepengurusan Pakem, dan saya tidak pernah tahu anggaran itu masuk berapa, keluarnya berapa, yang meninggalnya berapa dalam 1 tahun, kemudian yang sakitnya berapa dalam 1 tahun. Tapi setidaknya kami sebagai pembina pengurus RW ini, karena pencetusnya adalah kita semua, karena saya berangkat dari tokoh masyarakat bukan atas nama saya sendiri, sehingga ambulan ini terbentuk dari mulai pertama pembelian secara cash dan kontan, kemudian kita mengadakan paguyuban sehingga ketika ada yang meninggal kita mendapat uang duka cita Saiful Musibah itu sebesar 2 juta, dan itu masih berjalan sampai saat ini walaupun situasi keuangan betul-betul sangat kredit kasnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kaitan dengan ini semua, kehadiran kami di sini barangkali Ibu Bapak bisa tersentuh hatinya. Kemarin karena saking bukan kurang percaya sebenarnya, maksudnya kurang yakin bahwa ambulan itu ambruk, karena uang masuk itu nggak pernah tahu kita. Saya coba bawa mobil ke rumah saya, di depan jalan itu kita bongkar semuanya, ternyata benar-benar rusak. Kalau bahasa Paneglangnya mah dolos nanti aju kena rinyuh. Kita malah kena rinyuh. Memang udah karatan lah. Terus sayap kiri, sayap kanan pintu, kemudian apa itu namanya? Apa yang namanya air itu tuh? Talang-talang airnya itu juga udah keropos semua, hampir punah semuanya, sehingga pintu sulit untuk ditutup dan lain sebagainya. Rel jenazah juga sama, udah rusak. Pada akhirnya kita sepakat dengan pengurus RT, para tokoh masyarakat, mengadakan pertemuan 3 kali pertemuan. Alhasil hasil daripada pertemuan kemarin, hasilnya adalah merenovasi habis ambulan itu, karena memang saat ini mobil atau kendaraan kita, armada kita yang ada tidak bisa dipergunakan karena benar-benar rusak. Untuk mesin saya sampaikan jujur bagus banget mesin, tapi untuk kendaraannya, bodi-bodinya itu takut dibawa ke tol Jagorawi, tol Cipularang atau tol Paneglang Merak atau Serang Merak sana, terbang kelasurinya. Itu kekhawatiran kami, sehingga saya memutuskan udah stop dulu, jangan layani dulu. Nanti kalau ada yang meninggal atau Saiful Musibah seperti biasa dilihat dulu catatan, ada di catatan Pakem atau tidak, lakukan tindak lanjut selanjutnya, kemudian minta ambulan ke pengurus yang lain, nanti kita akan koordinasikan terlebih dahulu. Nah, kemudian selama 5 tahun kemarin itu ambulan yang kami miliki sebagai pengurus seperti ini, Pak. 5 tahun kemarin itu tidak ada laporan seperti ini. Saat ini mulai dipegang sama kita mulai bulan berapa, Pak? 4 bulan kemarin lah ya. 4 bulan kemarin, soalnya November kalau tidak salah kita mengadakan hal ini. Kemudian direvisi semua, alhasil yang lalu sudah biarlah berlalu. Kita niatannya ibadah, mengedepankan fardu kifayah, bagaimana layaknya kita melayani orang mati, karena mengkapankan, menguburkan orang mati itu adalah tugasnya kita orang hidup. Kira-kira gitu tuh fardu kifayah. Ustadz yang tahu hadisnya, kalau saya enggak. Saya bicara real aja, yang nyata, yang kelihatan. Saya ada, saya siap. Saya tidak ada, jangan pakai omongan. Tapi insya Allah doa selalu menyertai bapak-bapak hadirin sekalian. Nah gitu. Nah lalu kemudian selama 4 bulan kemarin ini turun drastis. Kalau yang saya lihat di bulan pertama mengadakan paguyuban Pakem itu sekitar 5-16 juta 1 bulan pemasukan. Tapi saya tahu masuknya doang, keluarnya kagak. Kemudian habisnya juga tidak tahu. Ini tahun berapa saya nggak tahu juga. Yang saya tahu sekarang 3 bulan sini ke depan. 3 bulan ke depan ini Pak, saldo kita yang masuk tiap bulan
5.755.000. Ini udah maksimal. Ini untuk uang duka cita, bukan biaya perawatan. Nah, kami sekarang karena memang masyarakat sekarang, para tokoh masyarakat percaya kepada kami. Sebenarnya kita sudah tidak mau sih megang ini, walaupun kita dulu yang adain ini, tapi maksudnya wadahnya yang lain gitu, biar ada kerjasama dari masyarakat yang lain untuk mengerti tentang administrasi. Jadi besarnya satu perusahaan atau besarnya satu pekerjaan, besarnya satu organisasi tergantung daripada tertib administrasi. Jadi kami selalu mengajarkan tertib administrasi. Maka di sini yang biasa setor 1 juta aja ada 432.000, kemudian yang biasa 1.800.000 juga ada 600.000, jauh kurangnya. Maka dengan itu mungkin nanti melalui pengurus RT saat ini kita setelah Safari Ramadan kita duduk bareng lagi di sini, ada yang perlu kita obrolkan bagi yang ada waktu. Kalau tidak ada waktu, ada kerjaan atau apapun, ya silakan saja, kami tidak mau mengganggu urusan kesibukan Bapak. Karena apapun yang terjadi ini Jakarta, kepentingan kita masing-masing, tapi insya Allah ini juga kepentingan masyarakat bersama. Nah, maka dengan itu Bapak Ibu hadirin sekalian, warga masyarakat RT 011 RW 1, untuk paguyuban Pakem nanti kita gebrak lagi setelah habis Lebaran. Tapi insya Allah di tengah-tengah bulan puasa ini mobil kita akan masukkan bengkel besok sebenarnya. Cuman anggaran yang buat masuk, jujur saya pinjam duit sama Masjid Jami Nurul Bayan 5 juta, kemudian Masjid Jami Rodotul Amal 5 juta untuk mengawal ambulan DP besok berangkat ke bengkel mulai direnovasi. Kemudian dari saku pribadi saya insya Allah 1 juta. Saya tutup mata lah untuk yang kayak gitu-gitu mah, karena kepentingannya buat masyarakat banyak. Mungkin itu yang paling utama yang harus disampaikan. Maka pesan saya setelah terawih keliling, para tokoh jangan bubar dulu, bila perlu ngopi kental dulu. Itu bahasan pertama. Kemudian yang kedua Pak, yang kedua, saat Ramadan tiba biasanya itu belum dibaca anggarannya Pak ya, nanti terakhirnya nggak apa-apa. Bahaya kebakaran di mana-mana. Kami berharap kepada warga dan masyarakat sebelum menjalankan sholat subuh berjamaah dikontrol dulu sehabis sahur itu kompor sudah mati atau belum. Kemudian jendela sudah terkunci apa belum. Dikhawatirkan ada tangan-tangan jahil, ada curanmor, atau mungkin juga bisa terjadi juga perampokan, begal dan lain-lain. Sifat kami hanya menyampaikan kewaspadaan. Jadi waspada lebih dini itu penting, dan kami hanya bisa mengingatkan kembali kepada warga dan masyarakat. Kalau kita tidak mengingatkan sama sekali itu salah, karena tugas kami sebagai pengurus melayani, menyampaikan hal-hal yang baik untuk warga dan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum puasa kemarin kita dipanggil, kita alhamdulillah Pak, atas nama pribadi pengurus RW 01 kita dianggap tokoh di Kecamatan Tambora. Dipanggil ke Mabes Polri, dipanggil ke FKUP, dipanggil ke Polda Metro, rapat dengan Kepala Bagian Dirhumas Polda Metro terkait pertama narkoba, kemudian bahaya narkoba, kemudian tawuran, curanmor, terus arak-arakan di bulan suci Ramadan. Nah, arak-arakan ini tujuannya baik sebenarnya, membangunkan sahur, tapi ada yang memicu ketika beduk itu ditabuh, gang sebelah sono nyaut, gang sebelah sini nyaut, beduk dikencengin di sini. Ujung-ujungnya ledek-ledekan, pada akhirnya mereka ribut fisik. Nah, ketika ribut fisik ini, apabila ada warga dan masyarakat, remaja kita kedapatan sama polisi atau anggota polisi, Bimas atau Babinsa, membawa senjata tajam, itu secara langsung akan ditembak di tempat Pak. Karena mereka membawa senjata itu benar-benar untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maka harapan kami dengan
perhatian ini semua. Barangkali kedatangan kami membawa manfaat. Mudah-mudahan anak-anak remaja kita nggak ada arak-arakan. Bangunin sahur cukup di sini aja. Teriakin Ustadz Aceng ada, Ketua Musola ada, Pak Ustadz Udin ada, Pak Nardi ada. Teriakin Pak itu ada. Tinggal teriakin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jam di RT di Musola Nurusa ada menunjukkan pukul 3.30. Kepada ibu bapak yang belum sahur silakan sahur. Beduk ditabuh di sini udah sahur. Kayaknya efisien begitu. Ada satu orang yang keliling petugasnya, ketok-ketok pintu, bu udah sahur apa belum, hemat begitu. Daripada arak-arakan yang pada akhirnya memicu keributan yang akhirnya menimbulkan tawuran antara gang sebelah dengan gang sebelah. Padahal warga ultimatumnya, karena ini MOU sudah saya tanda tangan Pak, jujur kami pengurus RT, pengurus RW tidak bisa ikut campur tangan apabila anak bapak ibu terkait dengan tersangkut dengan kasus narkoba, tawuran yang bahasanya membawa senjata tajam. Ultimatumnya saya sudah tanda tangan, terakhir nanti 10 hari setelah lebaran baru bisa diurus. Tujuannya apa? Memberikan efek jera kepada warga dan masyarakat, kepada anak-anak kita yang mau berbuat tidak baik di warga dan masyarakat kita. Maka dengan ditandatangannya surat Kamtibmas Kecamatan Tambora untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polsek Tambora, kami mengajak kepada warga masyarakat untuk sama-sama peduli terhadap lingkungannya, terutama di lingkungan kita RW 01. Itu harapan kami sebagai pengurus RW. Kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir bulan November tanggal 22 2022 kami telah memasang di bulan 13 titik banner yang bunyinya maling berhadiah. Bapak Ibu jangan salah persepsi di situ. Ada satu kejadian. Jadi yang dimaksud di banner itu, ini saya perjelas aja, takut nanti gagal paham Bapak Ibu semuanya. Si RW ngomong doang, tidak Pak, demi Allah Rasulullah saya di musola lagi diri ini. Kalau Bapak Ibu nangkep maling jambret, hadirkan pelaku, saksi, kemudian korban, kemudian barang bukti. 4 kriteria ini bawa ke tangan saya, ke depan pos RW, ke depan rumah saya bayar langsung cash 1 juta, enggak pakai dihutang. Maka sampai saat ini saya siapin duit 1 juta untuk bayar itu. Saya nggak mau dianggap pecundang. Tapi ingat, jangan sampai kasus maling atau curanmor atau jambret dan lain sebagainya yang sudah basi ditangani oleh kepolisian atau hasil pengembangan dari kepolisian sehingga maling itu, jambret itu sudah tertangkap. Bukan begitu. Jadi yang artinya maling dibayar 1 juta itu tangkap tangan Pak, tangkap tangan. Umpama nih siapa ya, Pak Nardi malingnya, Suki yang nangkep nih, ngelihat didorong, ini nggak usah sendiri nih, lihat Markari lagi nyongkel motor, panggil Abah Mumu supaya ada saksi. Udah 3 kan tuh, barang buktinya 1 motor, dorong ke saya langsung saat itu juga, jangan digebukin dulu gitu maksudnya. Jadi keempatnya komplit di situ, jangan gagal paham. Ada salah satu kejadian yang ada di sana, hasil pengembangan bersama saya juga itu mah tertangkap, sudah nuntut ya nggak bisa karena jawaban kita udah pas. Karena banner itu terjadi juga saya hasil koordinasi juga dengan reskrim dan pihak kepolisian dan Ramil, sehingga itu banner baru dibuat. Bukan semerta-merta saya Mas Somad ngobrol doang berdua, atau mungkin sama Pak Ugi atau Sosoleh atau Cindy atau Lampung ngobrol sama Pak RT umpama. Sehingga tercetus seperti itu, nggak bisa Pak, nggak ada kekuatan hukum. Kalau di situ dicantumkan lambang Polri dan Pordam Jaya, LMK, FKD, secara otomatis 3 pilar Kecamatan Tambora sudah setuju adanya program itu. Paham kan? Lalu kemudian di situ juga di banner itu sebenarnya mengajak kepada warga semuanya untuk sama-sama peduli terhadap lingkungan masing-masing.
Kami hanya mengajak edukasi melalui banner itu supaya sama peduli terhadap lingkungan masing-masing, terutama di wilayah kita di sini, di RT 11, RT 12 yang berdekatan, 9 ke seberang sono. Kira-kira begitu. Kalau hanya mengandalkan 1 jutanya itu repot, Pak. Mengajak edukasi aja supaya lebih pada peduli kepada lingkungan. Mohon maaf, kelamaan tadi ada satu yang belum dilaporkan. Mana, Pak? Coba. Gak apa-apa, gak ganggu kan? Ini niatan kita ibadah. Ini hancur, armada ini hancur, benar-benar nggak bisa dipakai selama 2 bulan ini. Jadi kami diestimasi segini, Pak. Armada ganti bodi sekitaran 60 juta rupiah, ganti lampu 2.500.000, AC warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengurus majelis sholat Nusada berterima kasih atas kedatangannya Bapak RW untuk menghadiri atau mengikuti tarling pada malam ketiga. Alhamdulillah dihadiri oleh RW dan staf. Ucapan terima kasih sekali lagi. Safari Ramadan tahun ini tempat mana saja musola baik masjid yang nantinya akan dikunjungi oleh pengurus RW 01. Baik, terima kasih Bang. Sementara memang di Kelurahan Jembatan Besi ini paling banyak di RW 1 tempat ibadah. Ada 8 tempat ibadah, 6 musola, 2 masjid. Sementara kami di hari ketiga ini safari Ramadan ke musola Nur Saadah, dan alhamdulillah dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ketua musola Nur Saadah hadir, kemudian Karang Taruna, ada juga LMK, ikut staf RW dan ketua RT yang ada di wilayah setempat. Ya, kami selalu melakukan ini karena menurut kami inilah momen yang paling penting untuk menyampaikan beberapa pesan kepada warga dan masyarakat, khususnya umumnya kepada seluruh warga Jembatan Besi, karena di bulan suci Ramadan ini sering sekali terjadi tawuran, gesekan, arak-arakan yang tidak jelas yang menjadi pemicu tawuran. Itu yang selalu kami sampaikan. Itu himbauan pertama. Kemudian yang kedua adalah bahaya narkoba, kemudian tawuran antar warga, itu yang selalu kami sampaikan. Yang terakhir, bahaya kebakaran yang ada di lingkungan kita, itu harus selalu diwaspadai. Dengan begitu kami selalu menggunakan safari Ramadan yang kami selalu sampaikan hari ini. Yang paling penting adalah ada salah satu program ambulan, karena saat ini ambulan kita sedang terpuruk. Mohon kepada warga masyarakat segala dukungan moral dan materialnya untuk membangun kembali ambulan yang sudah tidak layak dipergunakan. Bukan berarti kami tidak mampu untuk membeli baru atau tidak bisa meminta kepada partai. Kami tidak mau terlibat di dalam partai politik secara pribadi, dan kami tidak mau mengajak ke warga masyarakat untuk
menjadikan satu masalah nantinya. Hidup kami, masyarakat kami sengaja kami bangun dengan sifat bergotong royong untuk membangun lingkungan yang aman, membangun lingkungan yang nyaman, membangun lingkungan yang kondusif. Yang terakhir, mari kita sama-sama Kantipmas di penghujung bulan suci Ramadan ini dan berakhir kita kepada fitrahnya dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir di hari yang fitri nanti. Mungkin itu Bang komentar dari saya. Terima kasih.